Oke guys, selamat pagi guys. Hari ini kita mau bikin tips cara buat paspor. Biasanya tuh aku dari pertama kali bikin paspor, aku harus pakai orang dalam atau nggak calo. Kamu pernah nggak sih ngerasain bikin paspor mudah, gampang gitu tanpa calo, tanpa orang dalam? Enggak, dulu enggak. Nggak pernah ngerasain. Enggak pernah. Jadi kamu sesuai prosedur. Iya, Tapi bukannya itu susah ya kalau sesuai prosedur gitu? iya ribet. Ribet kan? Ribet banget. Tapi ini aku dapet ya sesuai prosedur, nggak pakai orang dalam, nggak pakai calo. Itu ada di salah satu lokasi yang ini akan kita tuju ke sana. Jadi dari daftar online itu Cepet ya? cepet, banyak gitu, ada kuantiti untuk pembuatan paspornya ada. Biasanya kan kalau Biasanya full. iya biasanya full kan online, di mana harus nyari di tempat lain. Nah di tempat ini tuh nggak full, jadi ya 5 hari ke depan itu masih ada gitu kuotanya. Nah buat kamu nih yang pengen bikin paspor dan nggak terburu-buru ya, Iya. bisa sih buat di sini. Karena kalau buat terburu-buru kan dia ada yang Ada yang ekspres itu ya. Ekspres itu biayanya 1 juta, Iya. paspornya 9,5 udah 2 juta. Itu elektronik. Elektronik ya. Jadi biaya percepatan itu 1 juta. Iya. Jadi kalau buat kamu yang mau bikin tanpa percepatan, di sini tempatnya. Di mana? Gimana? Yuk kita ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, kalau udah nyampe sini udah tahu dong ini di mana. Apalagi buat anak-anak kelahiran tahun 90. Udah tahu banget gak sih ini area mana? Mall apa? Apa jangan-jangan belum tahu juga ini mall apa? Jauhan. Gimana nih? Ini tuh mall paling hits tahun 90-an waktu kita zaman SMA kan, SMA. Iya. Kuliah tuh. Daerah sini ya? Ini mallnya. Jadi sekarang buat paspor tuh di mall ya. Iya. Jadi Nggak perlu ke kantor imigrasi lagi. iya, karena di kantor imigrasi itu Penuh. suka penuh. Dan di beberapa mall juga ada yang penuh. Iya. Cuman mall ini doang yang the best. Karena udah 3 paspor nih kita bikin nih. Paspor aku perpanjang, paspor Ade, paspor kamu. Jadi nggak usah pakai orang dalam, nggak usah pakai calo. Cepet, uang kamu tuh bakal selamat dari hal-hal seperti itu. Karena dari pemilihannya tuh 5 hari ke depan tuh udah pasti ada kuotanya. Nanti coba kita share screenshot dari M-Passport ya. Itu kan ada di aplikasi M-Passport. Kira-kira udah ada yang tahu belum nih mallnya di mana nih? Nah, ini adanya di Mall Bintaro Plaza. Bintaro Plaza. Banyak perubahan sekarang. Iya. Nah, di Bintaro Plaza parkirnya itu di sini nih, dekat Mangko. Terus di paling belakang yang dekat Farmers Market. Karena dia ada di lantai 2. Sekarang kita parkir dulu, nanti kita lanjut lagi. Masuknya dari mana? Oke. Sebelum lo ke kantor imigrasi, lo pastikan sudah mengisi data lengkap di M-Passport dan sudah membayar virtual account-nya ya. Nanti lo baru bisa milih tanggalnya nih. Tanggal yang tersedia, tanggal berapa aja. Dan lo bisa tuh pilih dari handphone lo yang terdekat imigrasinya dari rumah lo tuh di mana. Nah ini gue cek di handphone gue yang terdekat dari rumah tuh. Ini ada Kebayoran Park Mall. Di Agustus dia nggak ada, nah tapi di September dia ada nih, kuotanya banyak banget nih. Jarang banget kayak gini. Nah gue cek lagi di kantor imigrasi yang lain, apakah sama kayak di Kebayoran tadi. Nah sekarang gue cek yang di Plaza Bintaro. Di Plaza Bintaro nggak ada juga Agustus. Tapi September ada di tanggal 14 sampai seterusnya. Nah, coba gue cek lagi di kantor imigrasi yang lain yang terdekat dari rumah gue. Kita coba di kantor imigrasi
Senayan City. Nah, Senayan City. Nah, Senayan City nggak ada, sama kayak di PIM 3 tuh tadi. Dari Agustus, September kosong semuanya ya. Nah, udah parkir mobil. Kita masuk ke arah pintu selatan 1 yang ada Farmers Market. Nah, situ juga ada samsat tuh. Buat bayar-bayar pajak kendaraan. Oke, kita masuk ke pintu selatan 1. Oke, kita naik ke atas. Berarti hitungannya di lantai 2 tuh adanya. Ada, semua dukcapil ada. Tapi ini Tangsel. Nah, Samudra dia. Kita langsung ke kanan. Sini ada McD. Kita ambil kiri. Nah, ini dia lokasinya. WLP Imigrasi Plaza Bintaro. Saat ini kita mau ngambil paspor. Jadi mana? Ini. Tinggal di scan nanti sana. Scan aja. Ini scan, kita keluar nomor antrian. Deketin ya. Yang atas. Agak bawah coba. Nah. Jangan terlalu dideketin. Nah, ini orang-orang pada membuat paspor. Jadi ketika udah dapat nomor antrian, nanti datang ke sana, kasih berkas, dapat nomor antrian. Terus dapat nomor antrian, nanti pengisian berkas di sini. Kalau belum ada yang di fotokopi, bisa fotokopi di sana. Nanti ini tempat interview nih, 1, 2. Di konter pengambilan paspor. A01 2 ke konter 3. Di konter pengambilan paspor. Nah, selesai nih, pengambilannya cepet banget kan. Nanti setelah ngambil paspor ditulis namanya, itu keterangan bahwa paspornya sudah diambil. Ini selain pengambilan paspor, di sini juga bisa buat fotokopi ya. Kalau ada berkas-berkas yang belum bisa atau belum ada di fotokopi, bisa fotokopi di sini tuh. Bisa bayar pakai QRIS juga di sana. Wow, akhirnya jadi.
Selain ada paspor, di sini juga ada pembuatan itu gerai di Dukcapil. Ini gerai Samsat, tadi gue juga ada. Ya, alhamdulillah sudah selesai pasportnya, cepet banget kan? Cepet banget. Jadi ini ada upgrade paspor dari paspor biasa ke e-paspor. E-paspor tuh ada lambang ini ya. Sebetulnya pasportnya tuh masih lama ya, masih 7 tahun lagi, tapi karena butuh e-paspor jadi ganti e-paspor. Emang bisa, waktunya belum habis tapi ganti e-paspor bisa. Nanti tinggal pilihannya perpanjang paspor karena habis lembarannya itulah. Jadi bisa tuh kamu dari paspor biasa ke paspor tinggal bilang perpanjang paspor karena sudah habis bukan masa berlakunya ya, tapi habis lembarannya sudah habis gitu. Oke, sekian dulu info tips cara pembuatan paspor yang mudah tanpa perlu orang dalam, calo, tanpa ribet dan murah. Ini iya, ini kita sangat senang banget ada administrasi buat paspor yang gampang dan mudah. Kalian bisa coba tips ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.